untuk event lelang berikutnya nih, mobil 40 jutaan mobil niaga nih. Banyak teman-teman yang nanya pick up. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan Rush, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S nih guys, tipe tertinggi, automatic transmission tahun 2009. Kemungkinan besar nanti akan turun guys, cuman kita masih belum tahu. Ini nih sudah keluar semua seratnya nih guys, jadi sangat berbahaya untuk ini adalah Honda Jazz GE8 1500 cc yang tipe E, automatic transmission tahun 2010. 50 juta rupiah, lumayan nih guys, turunnya 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan kita akan coba mereview nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Sun. Ada yang menarik atau enggak, dan harga berapa aja. Teman-teman ikutin aja video ini, dan jangan lupa nih cek di deskripsi video gue ini untuk informasi lebih lengkap tentang Balai Lelang Sun guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari feeds harian Dozo21 guys. Oke, untuk masalah lelang dan sebagainya macamnya, teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya Dozo21 dengan judulnya Tata Cara Lelang Mobil Dozo21. Nanti teman-teman akan tahu gimana cara lelang agak detail ya di situ ya. Jadi gak usah gue jelasin lagi. Nah, kita langsung cek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Sun. Ikutin terus video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, kita agak melipir sedikit nih ke belakang nih. Ada unit yang baru dilelang untuk event lelang berikutnya nih. Mobil 40 jutaan mobil niaga nih. Banyak teman-teman yang nanya pickup ya. Nah, ini kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita ini ada Carry Futura pickup 1500 cc manual transmission tahun 2013. Sayang di sini kirnya nggak ada ya. Pajak mati di November 2019 kemarin. Eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya katanya juga masih cukup, cuman menurut gua agak kusam ya. Di bagian mesinnya terkategori D. Nah, ini di open 40 juta rupiah guys, tahun 2013. Cara fisiknya kita langsung cek aja. Untuk di bagian eksterior nih masih terbilang cukup kalau untuk beroperasional ya. Ini dari salah satu vendor X-Touring nih, BUMN ya. Jadi vendornya BUMN biasanya. Untuk velgnya masih kalengan seperti ini dengan kondisi ban ya sudah harus diganti sih sebenarnya nih, kurang lebih sekitar 20%-an. Headlamp ini di stiker warna hitam smoke seperti ini. Sisanya ada beberapa kropos kalau gue lihat di bagian baknya. Nah, ini sayang banget nih ada beberapa karat, jadi harus di repaint atau di clean coat lagi. Dan ini bagian bak platnya di belakang nih guys. Jadi sudah ada beberapa yang mengarat dan beberapa kropos juga nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah kondisi bak yang mega cargo guys. Ini 1500 cc, dengan ini adalah kondisi bagian belakangnya. Stop lampnya sebelah kirinya sudah pecah semua, jadi harus diganti. Kalau sebelah kanan nih juga sudah ada beberapa yang longgar ya, jadi ini harus segera di repair lagi guys. Untuk di sisi bagian sebelah kiri, baknya juga sama nih guys, ada kropos-kroposnya juga, tapi masih terkategori bisa dipakai sih. Ini adalah di bagian sisi sebelah kiri masih terasa cukup sih kalau menurut gua. Oke, sedikit kita lihat di bagian interiornya, joknya ada beberapa yang sudah bolong ya seperti itu, jadi sobek. Untuk door trimnya masih kategori cukup. Layout dashboard ini masih oke. Lalu di bagian setir masih terasa ada teksturnya ya, jadi kulitnya ini masih oke. Di bagian plafon juga masih oke. Interiornya masih terkategori cukup, cuman agak sedikit kusam aja guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan pickup nih guys, untuk dilelang 40 jutaan aja, ini ada di depan kita Suzuki Carry pickup. Ini tahun 2013 guys, manual transmission. Eksteriornya menurut gua C, cuman ada beberapa yang harus di repair nih guys. Bagian baknya juga banyak yang keropos. Interiornya C, cuman agak kusam. Di mesinnya terkategori agak sedikit kurang. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Ada mobil pickup Carry ini 2013, harganya 40 juta guys. Lanjut, masih ada nih guys yang 40 juta, masih unsold juga. Di depan kita nih Picanto SE 1100 cc automatic tahun 2008. Pajak mati di Desember 2019 kemarin. Dengan eksteriornya menurut gue sudah kurang ya, interiornya terasa C, mesinnya masih terkategori C arah ke D. Nah, ini di open juga 40 juta rupiah. Pernah beberapa kali kita review dan ini masih unsold guys. Eksteriornya kurang karena velgnya sudah gantian, dioplos dengan kaleng seperti ini. Ground clearance-nya atau mobil ini sudah ceper ya, sudah pendek, jadi untuk berkendara ini agak susah beloknya. Di bagian kaki-kaki juga cukup keras. Di beberapa bagian eksteriornya ada baret-baret kasar dan juga penyok yang seperti
seperti ada di cup body ini, termasuk di bagian spoiler belakang. Jadi untuk di bagian eksteriornya nih masih terasa harus banyak yang di repair lagi guys untuk di bodinya. Interior masih oke, di bagian mesinnya ini ada beberapa packing-packing yang sudah rembes ya, jadi harus di tune up lagi. Tapi yang berasa kurang selain di pajak ya, ini juga di bagian eksteriornya, ground clearance-nya udah pendek banget nih guys. Tapi buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 40 jutaan nih, ada Picanto SE Automatic Transmission tahun 2008 guys, masih unsold di sini. Pajak mati di Desember 2019 kemarin, lumayan cukup panjang. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, interiornya C, mesinnya terkategori kurang ya. Di open di harga 40 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung hubungi Balai Lelang Sun nih guys. Oke, lanjut guys. Berikutnya ada Rush tipe S nih. Kita langsung cek aja, di depan kita ada Toyota Rush tipe S, tipe tertinggi ya, automatic transmission tahun 2009 nih guys. Pajak mati di April 2020 kemarin. Eksteriornya nih menurut gua C, interiornya C, mesinnya juga terkategori di C, dan ini di open di 75 juta rupiah. Dengan kondisi di bagian eksterior nih agak sedikit berdebu, jadi butuh cuci poles lagi. Masih terlihat oke ya. Ada beberapa baratan-baratan kasar seperti di bagian over fender sebelah kanan, ini harus di repair lagi. Velg masih bawaan OEM dari bawaan Rush-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40 atau 50%. Ada beberapa bagian penyok-penyok kecil ya di bodinya, di panel pintu sebelah kanan nih guys, jadi harus di repair lagi, dan ini agak kusam jadi butuh cuci poles lagi guys. Untuk di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di belakang, defogger ya pastinya ya untuk di kaca belakangnya, dengan masih ada spoiler dan wipernya, termasuk di bagian atasnya masih ada roof rail ya guys. Nah lanjut di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terasa cukup, hanya ada kusam-kusam yang harus dipoles lagi aja guys, dengan ada beberapa penyok-penyok yang garis seperti ini nih. Jadi ada beberapa juga untuk di bagian body yang memang harus di spet-spet lagi sih guys, cuman ini masih terbilang minor sih kalau menurut gua. Oke, untuk di bagian interior yang pasti automatic transmission. Untuk di bagian joknya ini trimnya masih bawaan pabrikan dan agak sedikit kusam, jadi butuh di salon lagi. Untuk di bagian entertainnya ini udah double din bawaan pabrikannya ya, dengan kondisi layout dashboardnya masih oke. Door trimnya nih agak kusam, plafonnya juga agak kusam. Nah untuk di bagian setirnya, tekstur di bagian kulitnya nih udah agak sedikit menipis nih guys. Jadi kalau dibilang sih interiornya nih masih terkategori cukup sih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Rush, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S nih guys, tipe tertinggi, automatic transmission tahun 2009. Dengan pajak mati di April 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Nah saat ini nih di open di 75 juta rupiah nih. Yang tertarik dengan Rush nih guys, langsung aja nih cek di Balai Lelang Sun, 75 juta rupiah. Teman-teman langsung hubungi Balai Lelang Sun. Masih ada juga nih guys, Calya tipe E. Nah di depan kita nih ada beberapa Calya tipe E ya, dari warna merah, hitam, silver, dan juga putih. Masih ada kurang lebih 5 unit lagi. Ini adalah Calya E manual transmission tahun 2018. Yang di depan kita nih persis nih warna merah, warna favorit sebenarnya. Sayangnya ini tipe E ya, cuman sudah ke upgrade di tipe G dengan velgnya nih guys. Untuk masalah pajak nih semuanya rata-rata hidup di guys bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya masih C semuanya, interior C, dan juga mesinnya terkategori C atas nama PT, dan ini SPH-nya ada serta dokumen lainnya. Teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Kalau untuk di bagian velg nih yang tadi gue bilang sudah gantian dengan bawaan tipe Calya G-nya, dan untuk di ban ini rata-rata semuanya masih kondisi 50-60%. Ada beberapa yang memang di bagian eksteriornya kusam dan juga harus di paint lagi ya, kayak di bagian merah nih, bempernya kiri kanan nih harus di repair lagi, di repaint. Tapi sisanya sih masih terkategori oke, interiornya rata-rata juga masih oke. Ada beberapa sarung jok yang sudah sobek, tapi sisanya masih oke. Di depan kita ada yang warna hitam dan juga ada yang warna silver nih guys. Jadi teman-teman tinggal milih. Di opennya nih rata-rata sama ya, kemarin di 85 juta rupiah. Kemungkinan besar nanti akan turun guys, cuman kita masih belum tahu. Tapi anggap aja ini masih di harga 85 juta rupiah dengan masih serba C nih guys untuk Calya tipe E manual transmission. Jadi singkat aja, ada sekitar 5 unit lagi untuk Calya tipe E 2018. Nah ini adalah Toyota Calya E manual transmission tahun 2018 dengan sudah di-upgrade velgnya keseluruhan. Ini bukan kaleng lagi tapi sudah velg alloy bawaan Calya G-nya. Dengan pajak rata-rata semuanya hidup sampai bulan 5 2022 nanti. Untuk kelima mobilnya ya guys, ada warna merah, hitam, silver, dan juga warna putih. Eksteriornya semuanya rata-rata C, interior C, mesinnya juga terkategori di C guys. Dan ini di open di 80 jutaan. Jadi antara 85 atau mungkin di 83 bahkan mungkin 80 something ya. Jadi teman-teman langsung pantengin aja Balai Lelang Sun. Ada Toyota Calya E manual transmission 2018. Ini di open di 80 jutaan. Jadi jangan sampai ketinggalan, masih ada 5 unit lagi nih guys.
Oke, ada unit berikutnya nih yang ada di depan kita. Diincar juga sih sebenarnya sama banyak orang. Kita langsung cek aja guys. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2013 guys. Pajak mati di September 2019 kemarin atas nama PT, tapi semuanya dokumennya lengkap termasuk SPH-nya. Eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori agak kurang. Dan ini di-open di 75 juta rupiah. Kita langsung cek secara fisiknya. Di bagian eksterior ini sudah banyak kusamnya guys, terus sudah ada rumah fog lampnya dan sudah dipasangkan sebenarnya, cuman di sini ada yang bolong juga. Untuk di bagian velgnya masih kalengan seperti ini, cuman dengan warna hitam ya. Sayang kayaknya nih sudah dipendekkan untuk pernya nih, entah dipotong ataupun dipres ya. Jadi ini sudah ground clearance-nya nggak normal lagi. Beberapa baratan kasar, headlampnya juga sudah menguning, dan juga ada penyok nih guys di bagian lisplang sebelah kanan. Jadi ini harus di repair lagi. Sisanya ini kusam banget dan sudah kurang apik ya kalau dilihat ya, termasuk di bagian cangkang spion nih, sennya mikanya sudah masuk ke dalam. Quarter sih masih cukup presisi. Nah kalau untuk di bagian belakang nih masih cukup baik ya, stop lampnya masih oke lah, belum ada sensor parkir, masih polosan seperti ini. Dan untuk spoiler sama wiper masih ada, tapi ini ada beberapa cat yang harus di repair lagi, termasuk di bagian belakang nih pintu bagasi sudah ada cat yang rusak atau pecah seperti ini, dan juga ada beberapa yang sudah agak sedikit keriting seperti ini nih guys, termasuk di bagian bempernya, jadi sudah pecah-pecah seperti ini nih guys. Nah kalau untuk di sisi bagian sebelah kirinya sama kusam, jadi butuh di tune up lagi mesinnya, butuh di salon dan juga butuh dipoles nih guys. Oke, agak sedikit gelap guys karena kaca filmnya pun juga agak gelap ya. Di bagian interiornya nih agak kusam. Terus di bagian dashboardnya pun juga banyak noda dan juga banyak scratch seperti itu, kayaknya X dari stiker. Plafon dan juga door trimnya nih juga kusam guys. Jadi di bagian interior sih sebenarnya terkategori cukup, cuman kusam aja nih menurut gua, apalagi di bagian sarung jok. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik nih, ada Toyota Avanza. Nah ini adalah Toyota Avanza guys, tipe E manual transmission tahun 2013. Dengan pajak yang mati di bulan September 2019, nah ini jadi salah satu PR. Dan ini atas nama PT, cuman semua dokumennya lengkap termasuk di SPH-nya. Eksteriornya masih terkategori kurang ya menurut gue, yang tadi sudah gue jelaskan. Interiornya cukup tapi kusam, mesinnya terkategori kurang. Nah ini di open di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di balai lelang Sun nih guys. Oke, di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe G automatic transmission tahun 2011 guys, dengan pajak mati di Agustus 2020 kemarin. Di sini eksteriornya kalau menurut gue sih kurang ya, interiornya C, mesinnya katanya terkategori C, arah ke D, butuh di tune up aja. Dan saat ini nih di open di harga 65 juta rupiah nih guys, tahun 2011 automatic transmission. Kalau di bagian eksteriornya nih untuk catnya nih butuh cuci poles lagi ya, cuman ada beberapa yang sudah di exchange atau diganti nih guys. Untuk di bagian headlampnya sebelah kanan nih bening banget nih, ini kayaknya udah gantian. Yang sebelah kirinya nih agak sedikit kusam. Grillnya juga kayaknya tambahan chrome seperti ini, kayaknya sudah diganti. Sayang nih guys, di bagian velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng seperti ini, dan kondisi bannya ini udah kurang layak ya, udah 10% bahkan 20%, dan juga sudah ada yang bocor nih guys. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini masih cukup presisi. Nah untuk di bagian spionnya ini juga sudah gantian ya, sen di bagian spionnya ini sudah diganti LED, jadi sudah gantian semua di spion kiri kanannya. Nah di bagian belakang gue agak suka sih, masih cukup ya kelihatannya nih. Di bagian stop lampnya sudah gantian juga, ini stop lamp LED seperti ini aftermarket, belum ada sensor parkirnya, tapi ini masih terkategori oke sih kalau menurut gue sih, kalau dari bagian belakang. Nah ini sisanya di bagian sebelah kiri dari mobil ini masih terasa cukup presisi, hanya saja kekurangannya nih di bagian kaki-kaki ya. Termasuk kayak gini nih yang gue bilang sudah nggak layak nih. Bannya nih sudah keluar semua seratnya nih guys, jadi sangat berbahaya untuk dibawa. Kalau teman-teman tertarik mobil ini harus ganti ban nih kalau menurut gue guys. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interiornya sih masih terasa cukup ya. Bagian dashboard ini masih oke, di bagian joknya nih sarungnya juga masih oke, trimnya nih agak kusam termasuk di bagian plafon. Tapi untuk di bagian interior sih masih terasa cukup baik sih kalau menurut gua nih guys untuk di Avanza ini. Oke, ada Avanza lagi nih guys, 60 jutaan. Dan di depan kita nih adalah Avanza tipe G automatic transmission yang nyari matic nih guys. Ada nih pajak mati di Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gue sudah kurang ya, apalagi termasuk di bagian bannya tadi teman-teman sudah lihat. Interiornya masih terasa cukup, mesinnya terkategori agak sedikit kurang, jadi katanya harus di tune up lagi. Di open saat ini di 65 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, langsung cek nih di Balai Lelang Sun nih guys. Ada Avanza 60 jutaan 2011 matic nih guys.
Lanjut nih, berikutnya ada Grand Livina 40 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2010. Sayang pajak mati di Juli 2018 kemarin. Eksteriornya C, interiornya masih C. Mesinnya terkategori kurang nih guys, karena bunyinya kasar ya. Kayaknya ada metal yang kena di bagian mesinnya. Saat ini di open di 42 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja sedikit. Pernah kita review yang ini mobilnya masih unsold ya. Kemarin 46 juta rupiah, sekarang di 42 juta rupiah. Eksteriornya ini masih terasa cukup sih kalau gue bilang, walaupun di bagian catnya sudah mengusam tapi masih terbilang presisi. Headlamp sangat-sangat diwajarkan sudah menguning seperti ini ya, jadi nggak terlalu terawat, tapi di bagian fog lampnya masih oke. Velg masih bawaan dari Grand Livina-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Ini adalah di bagian kondisi belakangnya, masih terkategori cukup guys. Emblem masih ada, defogger nih pastinya untuk kaca belakang. Spoiler dan wipernya juga masih lengkap, termasuk ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nih, di depan kita ada Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2010 nih guys. Dengan sayang pajak mati di bulan Juli 2018 kemarin guys. Eksteriornya nih kalau gue bilang cukup, interiornya cukup. Sayang mesinnya terkategori kurang karena ada bunyi kasar yang mungkin metalnya ini kena nih guys. Tapi saat ini di open di 42 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk di pajak dan juga di perbaikannya, langsung aja nih cek di Balai Langsung. Ada Grand Livina XV 2010 Automatic Transmission di harga 40 jutaan nih guys. Lanjut nih guys, mobil yang belum laku juga, masih unsold nih di depan kita. Ini adalah Honda Jazz GE8 1500cc yang tipe E, Automatic Transmission tahun 2010. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 kemarin dengan eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga terkategori C. Catatannya seperti biasa yang kemarin ini di nomor rangkanya sudah rusak dan berkarat ya. Jadi ini salah satu PR juga, teman-teman harus ngecek lagi. Dan di open sekarang di 99 juta rupiah. Kalau di bagian eksterior ini masih terkategori cukup, cuman ada beberapa repair body, termasuk di bagian bumper guys. Sudah ada beberapa cat yang rusak, pecah, dan juga sudah kusam seperti ini ya. Di bagian cat ini sangat-sangat mengusam kalau gue bilang. Velgnya masih bawaan dari Hondanya, tapi kurang lebih di bagian bannya ini sudah di 50% lah kalau menurut gua. Headlampnya sih masih terkategori cukup menurut gua walaupun agak kusam. Fog lampnya masih cukup juga. Sisanya ini ada beberapa bumper renggang ya di bagian depan dan belakang. Harus disiram lagi sih kalau menurut gua, karena moles kayaknya nggak terlalu nolong nih kalau menurut gua ya. Nah, ini di bagian belakangnya nih guys, defogger untuk kaca belakang, 2 titik sensor parkir, wiper masih ada, dan spoilernya ini masih bawaan Mugennya, jadi masih terkategori cukup lah kalau untuk di bagian belakangnya. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Di entertainnya, head unitnya sudah monitor double din diganti. Dengan kondisi di bagian joknya nih trim bawaan pabrik, cuman agak kusam menurut gua. Sporty ya, warna hitam gini, jadi interior ini butuh di salon lagi. Di bagian dashboard dan juga plafon termasuk setir nih masih terkategori cukup aja sih menurut gua. Hanya saja nih di bagian setir nih, ini harus di trim lagi sih di bagian kulitnya karena sudah kelupas-kelupas seperti ini nih guys, sayang banget. Dan ini adalah keterangannya dengan nomor rangka yang sudah rusak dan mengarat ada di sini, sudah tidak kebaca ya di digit-digit terakhirnya nih guys. Oke nih guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz GE8, ada nih di depan kita. Ini adalah Jazz GE8 Automatic Transmission tipe E nih guys, tahun 2010 dengan pajak mati di Desember kemarin 2020. Catatannya nomor rangkanya ini sudah rusak dan berkarat. Eksterior C kusam ya, tapi ya menurut gua interiornya C, butuh di salon lagi. Mesinnya terkategori cukup juga. Di open di harga 99 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz, langsung aja nih cek di Balai Langsung guys. Lanjut guys, ada EPV nih guys, masih unsold 50 jutaan. Kita langsung cek aja nih, sudah turun harga dari 65 juta kemarin. Di depan kita nih ada EPV DLX manual transmission tahun 2010 dengan pajak mati di September 2020 kemarin. Eksteriornya kalau menurut gua C, cuman arah ke D ya, interiornya C, mesinnya terkategori C. Nah, saat ini di open di 50 juta rupiah, lumayan nih guys, turunnya 15 juta. Kita langsung cek nih guys, di bagian eksterior nih kalau menurut gua sudah kurang ya, karena yang pertama velgnya sudah gantian, jadi sudah velg kaleng gini dengan profil bannya dibikin besar. Lalu di bagian underguardnya sudah tidak ada tutupnya lagi, dan ini sudah ada indikasi bekas kena di bagian depan dan belakang mobil ini guys. Jadi ada beberapa rangka yang agak sedikit keriting di depan dan di belakang. Lalu untuk di bagian sisanya sih karena sudah di repair, jadi masih terbilang cukup presisi, tapi kusam nih kalau menurut gua. Di bagian kap mesinnya pun juga sudah ditutup dengan stiker matte seperti ini ya, warna hitam, dan ada beberapa cat yang juga sudah rusak nih guys.
Nah ini di bagian sisi sebelah satunya sudah ada beberapa noda-noda spotting X sticker juga yang harus juga dihilangkan nih guys. Sisanya sih ya butuh cuci polis lagi, cuman ya ini butuh dicek lagi di bagian mesin. Oke, agak sedikit gelap di bagian interiornya. Untuk entertain ini masih head unit double din bawaan pabrikannya, dengan kondisi di bagian joknya nih masih trim bawaan pabrik. Agak sedikit kusam aja tapi masih terlihat cukup oke nih untuk di bagian interiornya guys, jadi masih terkategori cukup. Nah ini di bagian belakang dari Suzuki EPV DLX atau yang tipe GX ya guys, masih terbilang cukup oke. Stop lampnya juga sudah ditutup dengan stiker smoke transparan seperti ini. Spoilernya sudah dilepas guys, jadi yang gue bilang nih sudah agak kusam juga. Dan ini di bagian kaca belakang, dan untuk di bagian belakang nih ada tulangan yang sudah agak bekas repair guys, kayaknya bekas nabrak di belakang dan di depan juga. Cuman sudah di repair dan kondisinya sih masih terbilang C, cuman agak sedikit kurang, termasuk di bagian velgnya nih, karena di bagian velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng nih, sayang banget. Oke ini guys, di depan kita sudah turun 15 juta, lumayan. Ini adalah Suzuki EPV DLX manual transmission tahun 2010. Pajak mati di September 2020 kemarin. Dengan eksteriornya menurut gua agak sedikit kurang, interiornya cukup ya menurut gua, dan mesinnya terkategori C arah ke D. Nah ini di open sekarang di 50 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Jangan sampai kelewatan nih unit-unit yang menarik dari Balai Lelang Sun untuk event lelang berikutnya guys. Oke guys, sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Jangan lupa dicek di deskripsi gue, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Dan buat teman-teman yang mau tahu tentang lelang, langsung aja search di YouTube tata cara lelang mobil ala Dozo 21 ya guys. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Dozo 21 untuk mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo 21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.